Oke, kita sama dulu pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan baik, semuanya sehat dan bahagia ya. Iya. Kita ketemu lagi hari ini, sudah di hari Selasa jam 5 sore, berarti sudah saatnya Taman Paseban bersama Pur Segi Panjang Dan Vira Maya. Nah, Yang viral di dunia maya. nek di dunia sesungguhnya malah ora Malah ya. orang viral aku, Lah, iya. puas. Oke, Pur, hari ini kita mau berbicara mengenai gizi. Wah, Wah, lah ya gizi. namanya pandemi. Pandemi. Itu kadang-kadang apa ya, masalah pengeluaran direm. Heeh. Kalau bisa nggak beli ini, nggak beli ini, nggak beli ini. Lah, Kalau bisa iya. nandur dewe dipakan sendiri. Nah, itu apa? Bagus kan? Iya. Itu memanfaatkan pekarangan gitu. Nah. Nah, ini juga yang akan jadi tema kita. Jadi tema kita hari ini adalah Atika. Atika apa? Aku hatinya PKK. Wah, elah. Bagus ya? Atika aku hatinya PKK. Jadi pemanfaatan lahan di sekitar kita. Betul. Lah iya, kamu harus tahu istilahnya tuh khasiatnya. Oh, betul. Setiap rumah kalau bisa ada tanaman toga, tanaman obat keluarga. Jadi Nah. kalau misalnya sakit nggak perlu beli, pakainya tuh yang alami gitu loh. Lah iya. Misalnya kayak buah itu mengandung Oh, kalau buah vitamin dong. Oh, kalau Vitamin. misalnya sayuran kayak bayam itu mengandung Oh, itu zat besi. nah, kalau kambing itu mengandung Kolesterol, hati-hati pokoknya cuma kambing, itu kolesterol. Salah. Kok salah? Kalau kambing itu mengandung cempe. Iya ya? Lah iya. Iya. Oh iya ya, Lah, bener ya. iya. Oh, Makanya iya. kita itu memanfaatkan lahan sekecil apapun. Iya betul Ngono betul lho. betul. Termasuk untuk tanaman obat ya. Lah, tanaman obat itu penting. Penting. Kemarin saya habis observasi. Gaya. Loh. Keren. Pur Segi Panjang observasi. Saya apa? itu menemukan obat terbaru. Obat terbaru apa? Obat untuk yang khusus loromah. Oh, loromah. Oh. Ini sakit mah. Lah. Obat loromah. Oh. Caranya gampang. Gimana? Pindah nang dolomah. Kui lor omah. Bukan Lah iya. lor omah. Ayo Oh, lor omah, iya kan? ya. Jadi penyakitnya di dolomah. Pinter koncone BR. Wow, oke. Ya. Oke, jadi lornya tadi dolomah ya. Lah, iya. Oke, baik. Nah, hari ini kita mau berbicara mengenai Atika, yaitu Aku Hatinya PKK. Nah. Seperti apa dan ini program apa sih sebenarnya? Bukan kita yang mau berbicara, tapi ada dua ibu-ibu luar biasa. Beliau ini adalah Ketua TPPKK di Kabupaten Bantul dan juga wakilnya yang pasti ngefloor, pasti ngasih tahu segala sesuatunya ke masyarakat. Info terpenting. Nah, itu Dan dia. spesial hari ini di Ya. episode ini saya yang paling ganteng. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena tiap episode saya paling cantik. Oh iya. Iya, pisan-pisan lah ya. Emangnya doneng gitu kok dong ngadeg? Diiringi. Nanti masuknya diiringi. Oh oke musik. baik. Kita langsung panggilkan saja yang pertama narasumber kami. Ada Ibu Bupati Bantul, Ibu Emi Masrurah SPD. Yo. Ibu Emi sudah hadir di sini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Vira. Alhamdulillah sehat juga. Yang itu susah sehat Bu. Ah, kalau raganya mungkin sehat ya. Jiwanya terganggu Bu, saya. Bener ya, bener kita ngomongin Atika ya Bu ya. Iya. Tapi bukan Atika yang lain ya. Bukan. Tapi ini ngomongin tentang Aku Hatinya PKK. Iya. Programnya PKK itu Iya. seperti apa? Iya. Lanjut. Tapi nanti monggo binara Monggo, kesini. dulu ya, nih. Siap. Tenan nih, Pur hari ini ganteng dewe. Yakin kok Rana ya. tunggali iki can ganteng dewe kok Nah, bocah iki. ini. Yuk, untuk Tamu kita yang kedua. baik. Siap? Siap kalah cowok seket ya. Tamu kita yang kedua kita panggil, inilah beliau Ibu Dwi Pudianingsih SSN. Iya, Ibu Wakil Bupati Bantul. Oke, apa kabar Ibu Dwi? Sangat baik Mbak Vira, Iya, Mas Pur. Terima kasih. Dia langsung grogi loh di sebelah Bu Dwi loh. Nggak tahu kenapa saya juga. Tuh kan nggak bisa ngomong kan Bu? Saya nggak Langsung bisa diem dia. ngomong. Apa karena ganteng sendiri ini tadi Mbak Vira? Mungkin ya, mungkin. Mungkin. Karena nggak ada yang lain Bu. Saya kalau jajar sama ibu seperti ini kan seperti majikan, saya sopirnya saya. Saya nggak bilang loh ya Mas. Saya ngaku kok. Oke, Bu Dwi, nanti kita Iya. ngobrol banyak mengenai program-programnya apa, Iya. kemudian kendalanya di masyarakat seperti Iya. apa. Karena banyak yang males ya Bu ya kalau udah penyakit M itu loh Bu. Betul. Wes, Jan. Oke, nanti kita ngobrol Bu, monggo. Siap, siap. Iya. Monggo, monggo.
Baiklah, Oke. nanti akan kita obrolkan banyak hal Betul. terkait Kita dengan tanyakan akikah. seputar unek-unek Anda yang ada di rumah. Unek-unek. Lah, ya masalah PKK Oh itu loh. iya. Baik, tapi setelah yang satu ini ya, tetap Benar. bersama kami tentunya dalam Taman Paseban. Paseban. Kabupaten Bantul merupakan kabupaten di bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki 17 kapanewon serta 75 kalurahan dengan beragam bentang alamnya. Potensi besar yang dimiliki Kabupaten Bantul dalam bidang pertanian membuat mayoritas masyarakatnya memilih bekerja di bidang tersebut. Di antaranya berada di Kalurahan Murti Gading. Kalurahan Murti Gading merupakan salah satu kalurahan di Kapanewon Sanden yang memiliki jumlah penduduk sekitar 8.468 jiwa. Dengan lahan persawahan yang masih cukup luas, mendukung masyarakat untuk bertani atau bercocok tanam. Tak hanya itu, masyarakat yang mempunyai lahan persawahan pun berupaya memanfaatkan lahan pekarangan yang berada di sekitar rumahnya, yang kemudian digunakan untuk menanam buah dan sayur, apotek hidup dan warung hidup, baik untuk dikonsumsi pribadi maupun dijual secara langsung. Masyarakat Murti Gading juga memanfaatkan hasil pertanian untuk kemudian diolah menjadi produk makanan sehingga masyarakat lebih berdaya. Hal ini tentunya dapat menambah pendapatan keluarga, apalagi pada masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena terbatasnya mobilitas dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat berbagai jenis buah dan sayur yang ditanam oleh masyarakat Murti Gading, di antaranya terong, sawi, labu, cabai, kelengkeng, pepaya, anggur, jambu air, serta nanas bagong yang sudah menembus pasar nasional, dan berbagai macam tanaman lainnya. Selain ditanami tanaman buah dan sayur, lahan pekarangan warga juga dimanfaatkan untuk memelihara ikan air tawar seperti gurame, nila, serta lele. Sosialisasi tentang pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan ini terus dilakukan secara bersama-sama oleh tim penggerak PKK beserta lembaga masyarakat yang ada di Kalurahan Murti Gading, baik itu kelompok wanita tani, gabungan kelompok tani, Karang Taruna, maupun organisasi atau kelembagaan yang lain. Diharapkan melalui upaya ini, semoga masyarakat Murti Gading semakin sadar dan tergerak hatinya untuk memanfaatkan lahan pekarangan dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Mari kita sukseskan gerakan Aku Hatinya PKK dimulai dari keluarga sekarang juga. Ya, itu tadi sekilas terkait
dengan Atika, aku hatinya PKK. Kenapa sih yang dicolek adalah PKK gitu ya? Karena ibu-ibu. Nah, Hari ini kamu minoritas. nah ini konco saya nih. Ayo jangan dianggap yang itu. Yo kalah teman. Lah, ya. Oke, baik pemirsa, yang mau kita bahas hari ini adalah mengenai Atika. Ini Atika ini adalah salah satu program dari pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Cuman program yang seperti apa sih? Ah, mau kita tanyakan. Kamu juga nggak tahu kan? Nggak tahu saya belas ini. Belas. Belas. Belum. Belum. Kita tanyakan sama Bu Erni. Kira-kira ini apa Atika itu? Iya, apa sih Bu Atika ini program apa? Program barukah atau pernah ada kemudian sekarang diangkat lagi? Monggo. Oke, Mbak Tika. Mbak Tika. Jadi Mbak Tika kan saya? Mbak Vira, Bu. Oke, Mbak Vira. Iya. Jadi Atika itu kita sendiri tim penggerak PKK Kabupaten Bantul yang membuat singkatan. Sebenarnya itu Oke. singkatan yang kita singkat. Jadi Singkatan yang Ya, kita, kita singkat, Iya. berarti Aku sudah hat- pendek dipendekkan dipendekkan. lagi. dan ringkes. Aku hatinya PKK itu kan kepanjangannya kan amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Nah, Oh, gitu. itu sebenarnya adalah program unggulan yang diinstruksikan oleh tim penggerak PKK pusat, Pokja 3, untuk dilaksanakan di seluruh PKK di seluruh Indonesia. Oke. Yang intinya adalah bagaimana memanfaatkan pekarangan rumah. Fokusnya rumah nggih, Mbak, karena kadang-kadang orang itu suka rancu dengan pekarangan itu adalah kebun. Apalagi Iya, di tempat betul. kita itu kan banyak kebun gitu ya. Dan harus luas gitu Oh, ya. padahal tidak, justru yang kita maksud itu adalah pekarangan di dalam rumah kita. Bahkan yang paling sempit sekalipun, Oke. itulah yang harus kita manfaatkan. Dan jadi kadang-kadang kalau yang kebun-kebun, yang pekarangan, itu wilayahnya KWT, Mbak. Kalau beda lagi. Nggih, walaupun Oke. orangnya sama, bajunya beda. Orangnya sama, baju beda. Oke, Iya, oke, begitu. oke. Jadi ini untuk mereka-mereka yang minimalis, bahkan kadang tidak punya lahan pun mereka harus menanam ya, apapun itulah, mau dengan cara apa tuh hidroponik atau Iya. dengan cara Pakai pot-pot kecil itu. wicking bed misalnya gitu kan Iya. bisa ya. Oke. Dan itu memang sudah berjalan sejak kapan Bu Emi? Kalau itu sudah dari dulu, cuman sudah dulu lama ya? namanya hanya hatinya PKK, tapi mulai tahun ini ditambah dengan aku hatinya PKK seperti itu. Kemudian di Kabupaten Bantul ini sejak kami berdua menjabat ini, begitu masuk tiba-tiba langsung dihadapkan pada, jadi Ketua Pokja 3 itu laporan ke kami, Bu, ini kita mau lomba aku hatinya PKK. Kita milih mana, Bu? Kemarin kan kita nggak lomba di tingkat kabupaten, terus bagaimana? Kemudian kita berbincang, sebaiknya mari kita jelajah Bantul, kita cari mana yang berpotensi dan warganya itu support untuk Ya. bisa mengikuti lomba ini. Dan Oke. ketemulah Kelurahan Murti Gading yang ibu-ibunya itu luar biasa untuk mendukung kegiatan lomba ini. Dan alhamdulillah kemarin, walaupun kita sambil jalan-jalan ya Bu Joko, blusuk-blusukan sampai maghrib, tapi mereka itu luar biasa dan benar-benar di sana memang bagus. Dan alhamdulillah mendapat juara 1 di tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Wah, besok Gitu. maju tingkat Indonesia. Dan itu harus ditularkan ke daerah-daerah dan kelurahan-kelurahan lain ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau berkaitan dengan ini saya ke Bu Dwi dulu nih. Apa sih kendalanya? Kan ini sudah ketemu satu apa ya, pilot project ya, sudah jadi lah gitu. Nextnya mau seperti apa dengan Yang ditambahkan. iya, dengan kelurahan lainnya harus seperti apa? Oke Mbak Vira, sebelumnya saya menyapa dulu warga Monggo, saya yang monggo, ada di rumah silakan. ya. Boleh ya? Boleh, boleh. Selamat sore Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Bantul, wabil khusus TPPKK yang ada di seluruh Kabupaten Bantul. Semoga tetap sehat, rahayu, salam. Ya, Begini, itu kalau ya semua sudah disapa dan semua juga harus paham ya mengenai Atika ini ya, gitu ya. Jadi ini kita mau apa ya, mengingatkan kembali, sebenarnya sudah ada, cuman kita mau ngingetin kembali gitu ya. Ini sudah ada satu pilot project di Murti Gading ya. Murti Gading. Murti Gading. Kemudian nextnya di kelurahan-kelurahan lain programnya gimana Bu? Begini Mbak Vira, ketika kita berbicara tentang TPPKK, tentunya kita tidak lepas dari pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Nah, tentunya kami, saya dan Bu Ketua tentunya memberdayakan ibu-ibu yang ada di Kapanewon, di Kalurahan, istri-istri Pak Panewu, istri-istri Pak Lurah, bahkan sampai ke istri-istri Pak Dukuh. Kita mempunyai 17 kecamatan, 17 Kapanewon, 75 kalurahan,
dan 933 pedukuhan. Tentunya ini semua kita libatkan, kita berdayakan untuk membantu program-program pemerintah Kabupaten Bantul menika sesuai dengan visi Pak Bupati kalian Pak Wakil Bupati menika untuk mewujudkan Bantul yang Praja Taman Sari demokratis, sejahtera dan agamis. Nah, ini kaitannya dengan Aku Hatinya PKK. Tentunya kami berharap ibu-ibu lurah, ibu-ibu Kapanewon, ibu-ibu Panewo dan juga ibu-ibu Dukuh ini terlibat semuanya agar program-program dari TPPKK Kabupaten Bantul yang menikah juga kita membutuhkan support dari pemerintah Kabupaten Bantul ini dapat terrealisasi, terwujud sampai dengan tingkat bawah. Dan harapannya ini akan terus berlanjut Mbak Vira, karena seperti yang dengan Ibu Ketua tadi bahwa memanfaatkan lahan pekarangan minimalnya adalah untuk mensejahterakan mulai dari keluarga. Nah, harapannya juga ini menjadi peluang usaha juga Mbak Vira, apalagi dalam keadaan pandemi COVID seperti ini, kita juga harus tetap menanamkan nilai-nilai gizi yang ada di menu makanan di keluarga. Betul, jangan mentang-mentang COVID itu sego tempe ya. Ya, begitu Mbak Vira. Kon niki mawon sego tempe nih. Nggih. Niku sego tempe mawon lemune kados ngoten niku lho. Kula sego toke doyan kok. Kon ngoten iki bentuke nggih. Lah nggih, mboten niku bentuke pripun, Sir? Napa malah tambahi wedhus sing ngandung cempe niku lho. Oke, baik, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita. Sebenarnya program real ini di masyarakat modelnya seperti apa? Apakah akan ada pembagian bibit? Apakah nanti kemudian dimonitoring? Setelah dimonitoring apakah nanti akan dilombakan tiap-tiap padukuhan atau kelurahan? Setelah yang satu ini tetap bersama kami dalam Taman Paseban.